Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Triatmaja dari Rombel E dengan NIM 14014199183. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi pada kelas 4, tema 5, subtema 1, muatan pelajaran IPA. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang materi pada kelas 4, tema 5, subtema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam pada KD 3.7 dan 4.7 untuk pembelajaran 1. Adapun indikator pembelajaran diantaranya menganalisis sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan dalam kehidupan sehari-hari, melaporkan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya dalam bentuk tulisan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Melalui kegiatan melihat video pembelajaran, siswa dapat menyebutkan sifat-sifat cahaya. 2. Melalui kegiatan melihat video pembelajaran, siswa dapat mengetahui sifat-sifat cahaya. 3. Melalui kegiatan percobaan tentang sifat-sifat cahaya, siswa dapat menyimpulkan sifat-sifat cahaya dengan baik. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Apakah kalian tahu dari mana cahaya berasal? Ya, benar. Cahaya berasal dari sumber cahaya. Sumber cahaya adalah semua benda yang dapat memancarkan cahaya. Cahaya dihasilkan dari sumber-sumber cahaya, misalnya matahari, lampu, senter, lilin, dan lain-lain. Lalu, apa saja manfaat cahaya bagi manusia? Manfaat cahaya antara lain membantu manusia melihat benda sekitar, membantu manusia untuk membedakan warna, dan mempermudah aktivitas sehari-hari manusia. Sifat-sifat cahaya antara lain, yang pertama cahaya merambat lurus, dan yang kedua cahaya dapat menembus benda bening, lalu yang ketiga cahaya dapat dipantulkan, dan yang terakhir adalah cahaya dapat dibiaskan. Untuk membuktikan sifat-sifat cahaya, mari kita lakukan beberapa percobaan berikut ini. Yang pertama, percobaan cahaya merambat lurus. Kamu dapat melakukan percobaan menggunakan 3 karton yang dilubangi dan diletakkan sejajar. Saat lubang sejajar, kamu dapat melihat cahaya lilin. Saat karton tersebut digeser dan menjadi tidak sejajar, maka kamu tidak akan dapat melihat cahaya lilin. Contoh-contoh cahaya merambat lurus dapat kita jumpai pada cahaya lampu dari mercusuar dan cahaya dari lampu senter. Selanjutnya adalah percobaan untuk membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Pembuktian cahaya menembus benda bening adalah saat kita mengarahkan senter ke sebuah papan melalui gelas bening. Maka, cahaya dari senter akan menembus gelas dan menyinari papan tersebut. Contoh cahaya menembus benda bening dalam kehidupan sehari-hari adalah kita dapat melihat ikan di dalam akuarium. Selain itu, cahaya matahari masuk ke dalam rumah melalui kaca jendela. Lalu percobaan ketiga, yakni cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat memantul ketika terkena permukaan benda. Terjadi pemantulan teratur bila cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan datar seperti cermin. Lalu untuk contoh cahaya dapat dipantulkan, dapat kita jumpai ketika kita sedang berdiri di depan cermin, maka kita akan melihat bayangan diri kita. Selain itu, kita dapat melihat bayangan mobil yang ada di belakang melalui kaca spion. Sebelum melakukan percobaan selanjutnya, apakah kalian masih ingat sifat cahaya yang keempat? Ya, benar. Sifat cahaya yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Kita dapat melakukan percobaan dengan memasukkan pensil ke dalam segelas air, lalu mengamati pensil tersebut dari luar gelas. Maka pensil akan terlihat seolah-olah patah. Contoh cahaya dapat dibiaskan dapat kita lihat ketika kita sedang memasukkan sendok ke dalam segelas air. Maka, sendok akan terlihat seolah-olah patah.
Selain itu, saat kita melihat dasar kolam yang jernih, kolam tersebut akan terlihat lebih dangkal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata atau hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.